dijual keluar gitu, sehingga devisa pendapatan negara ini bukan dari minyak lagi sekarang, dari orang umroh. Kebudayaan ini kan Pak, ini kan sebetulnya menjadi suatu pilar peradaban. Yes. Artinya kan sebetulnya peradaban sebuah bangsa, peradaban sebuah wilayah itu ya. Nah kalau negara kan sudah wilayah yang besar. Yeah. Ini kan basicnya kan kebudayaan, Pak. Yeah. Nah tetapi sejak zaman Belanda ini, kebudayaan ini hanya menjadi kemudian kayak dimatikan, hanya menjadikan objek, gitu. Objek politik, ya kan, dijadikan objek ekonomi. Yeah. Bahkan kebudayaan itu hanya dijadikan satu objek pembangunan. Jadi misalnya di zaman Pak Harto. Yeah. Pak Harto ini mempunyai satu visi yang sebenarnya kayaknya ini untuk membangun kebudayaan. Yeah. Tetapi justru kebudayaan ini dijadikan objek politik, yaitu dengan Jawanisasi. Nah, Jawanisasi ini kan begitu masif gitu. Sehingga muncullah yang namanya, walaupun ini sebetulnya di-create oleh kolonial ya, muncullah bahwa satu anggapan secara antropologis itu presiden, pemimpin, itu orang Jawa gitu. Ini kan soal produk kebudayaan, jadi budaya dijadikan narasi ya kan untuk menggiring persepsi publik dengan Jawanisasi itu bahwa kepemimpinan itu dari Jawa. Semua objek ekonomi lahir dari Jawa. Semua objek sosial lahir dari Jawa. Sehingga memposisikan Jawa ini menjadi budaya yang dominan. Yang sebetulnya menurut saya nggak produktif. Nah inilah yang menjadikan budaya ini seperti itu, Pak. Jadi produk budaya di Indonesia ini hanya bertumbuh pada dominasi kekuasaan. Bukan untuk membangun etos masyarakat, ya kan, untuk membangun logika masyarakat gitu. Tapi lebih justru ini menjadikan objek politik yang tujuannya untuk pelanggengan kekuasaan. Mungkin karena dari zaman Mataram. Kalau soal kerajaan kan juga raja di Kutai ada, raja di Payakumbuh ada dan sebagainya, raja di Aceh ada. Tapi inilah kolonial yang kemudian diteruskan oleh Soekarno, Soeharto itu menjadi objek politik. Digunakan sebagai alat politik untuk pelanggan kekuasaan. Bahkan setelah itu Pak Bu Megawati, Pak SBY dan Pak Jokowi, dan mungkin ini Pak Prabowo ini kan ada irisan Manado Jawa, tapi kan ini kan menjadi kayak diskonstruksi pemahaman politik kebudayaan itu menurut saya. Zaman Pak Jokowi ini hanya menggunakan seragam, terus kita menampilkan tari-tarian gitu, yang itu menjadi hanya soal artificial aja kan itu. Tapi tidak dijadikan ini bahwa ini loh, bahwa produk kebudayaan kita ini sebetulnya adalah pilar bangsa ini, sehingga kita itu memang identitas budaya kita jadi carut marut, Pak. Gitu. Kan Indonesia ini kan dipahaminya itu kan selalu kita bilang ini bahwa kita ini plural. Plural dengan multikultur kan beda. Betul. Plural ini kan karena peradaban modern, terus ada akulturasi dari kultur-kultur yang lain, maka itu kemudian dianggap plural. Nah, akulturasi ini yang diakui, ini adalah akulturasi dari luar, kan? Bukan akulturasi yang ada di internal. Nah, sementara kalau kita punya budaya yang beragam ini, kan harusnya ini kan menjadi multikultur. Ada pemahaman yang salah terhadap kebudayaan. Jadi kebudayaan itu merasa itu tidak menjadi penting. Padahal menurut saya, kebudayaan ini kan menjadi satu indikator tentang kemajuan peradaban. Jadi misalnya gini, kenapa Jawa ini yang dikatakan Pak Budi ini menjadi fakta sejarah bahwa ini besar? Karena negara selalu hadir di dalam konteks budaya Jawa ini. Yang tadi saya katakan itu sebagai Jawanisasi itu. Itu kan bukti kehadiran, walaupun itu Soeharto, Soekarno, Pak Jokowi, Pak SBY, tapi itu mewakili sebuah negara. Karena artinya apa?
kehadiran negara di dalam satu kultur ini yang tadi dikatakan Pak Budi ini bahwa kita butuh keadilan kultural atau keadilan budaya. Ya. Nah, ini tidak terjadi. Sehingga budaya kayak tadi yang di Minahasa, yang di Aceh dan sebagainya itu tidak dianggap menjadi satu bagian kebudayaan. Nah, ini yang menurut saya kita harus mencoba untuk kita masuk di ranah politik. Bahwa ini kebudayaan Indonesia ini multikultur ini, bukan Jawa aja ini kan gitu kan. Ini ada orang Timur, ada budaya Papua, ada budaya ini gitu loh, bukan Jawa gitu. Nah, artinya apa? Saya mengatakan gitu. Artinya apa? Karena bagi saya kalau nanti Jawanisasi itu semakin besar dan dilegitimasi oleh negara, itu justru berbahaya bagi orang Jawa. Ya kan? Artinya apa? Orang Jawa ini menjadi objek politik ketika nanti populasinya tinggi, terus semua Jawanisasi. Jawa ini menjadi objek politik gitu. Akan digunakan untuk kepentingan politik aja gitu. Sebelum kita nanti akan bicara soal produk-produk budaya ya. Tapi kita bicara secara apa ini sih persoalannya. Karena kalau enggak, kita nggak bisa kayak Korea, Pak. Kita nggak bisa kayak Jepang. Ya. Kalau Pak Budi mengatakan bahwa Korea ini ya dia bisa hidup. Dulu kan dia di era industri dia membangun industri baja dia besar-besar untuk meningkatkan devisa negara. Dia bikin itu. Tapi ketika era industri itu hilang, kalah dengan Jerman, kalah dengan negara Eropa, maka kemudian dia bagaimana budaya ini menjadi produk. Produk untuk bisa dikapitalisasi sehingga bisa menjadi devisa negara gitu kan. Artinya apa? Walaupun Korea ini dia tidak punya budaya, tidak 100% budaya asli itu diangkat. Justru dia pop cultural itulah yang kemudian dia kelola, kemudian itu dijadikan produk budaya. Jepang ini dia punya budaya yang menurut saya luar biasa, yaitu adalah etos kerja. Etos kerja masyarakat Jepang itu lahir dari kebudayaan. Sekarang itu walaupun dunia modern, dia masih pakai pakaian adat itu. Artinya apa? Terus disiplin yang dikembangkan itu karena memang itu turun-temurun dan itu dikapitalisasi, diaktualisasi sampai hari ini. Artinya apa? Kalau kita melihat dua negara ini, Jepang ini budaya ini menjadi satu etos kerja, baik di dalam dunia industri maupun teknologi. Korea ini menempatkan budaya ini menjadi satu produk budaya yang memang itu bukan asli Korea, tetapi itu bisa dikapitalisasi untuk menopang ekonomi negara. Nah, kalau budaya dianggap penting, Pak, di Indonesia ini, bayangin kita itu punya ribuan bentuk budaya yang bisa kita kapitalisasi, termasuk kerokan tadi. Saya jadi berpikir nih, ketika kerokan itu tadi dikatakan Pak Budi, itu bisa dijadikan Belanda mengklaim. Kenapa? Karena dasar kerokan dulu itu pakai uang, yaitu sen. Nah, sen itu dari mana? Produk Belanda. Jadi gitu loh. Itu kayak batik yang kemudian diklaim oleh Malaysia. Bahwa batik kita ini kan ada bunga dan sebagainya. Ini kan pusat Melayu itu yang dulu dibawa Cina gitu. Jadi begitu Indonesia belum menghargai budaya itu, diklaim dulu sama Malaysia sampai kemudian keris. Nah, keris ini juga menurut saya bahaya. Ini bisa kemudian diklaim oleh Malaysia juga karena itu produk alkulturasi gitu. Nah, inilah menurut saya kenapa negara ini menurut saya sejak dulu itu nggak hadir. Kita ini justru fokus pada industri yang sebenarnya industri yang sudah ditinggalkan oleh banyak negara. Salah satu contoh gini, Pak. Ini nanti kita bisa diskusi. Sekarang Arab ini, Pak. Arab ini sudah menekan produk eksploitasi minyak. Sekarang menjadikan bagaimana budaya Islam ini dijual keluar gitu, sehingga devisa pendapatan negara ini bukan dari minyak lagi sekarang, dari orang umroh, orang haji dan sebagainya. Begitu juga Vatikan. Vatikan nggak punya apa-apa, dia hanya punya kultur Kristen gitu. Bahwa budaya ini sudah harus masuk di ranah politik, bukan menjadi objek politik, tapi ini menjadi subjek politik untuk membangun peradaban. Budaya ini tidak dianggap menjadi kekuatan politik, hanya sifatnya ke dalam aja, sehingga
anggaran kebudayaan atau kebijakan kebudayaan itu sifatnya hanya konservasi. Jadi hanya pemeliharaan kebudayaan, tapi tidak preservasi gitu. Harusnya kan kita bisa menyontoh Bali nih. Bali ini di samping ada konservasi, tapi juga ada preservasinya gitu. Nah, di Thailand budaya ini juga dikonservasi, tapi juga ada preservasi. Juga di negara Jepang dan sebagainya. Nah, itu tidak dianggap kekuatan. Padahal Pak, kita ini yang multikultur ini, jika budaya ini kita itu ekspansif Pak, dibiayai oleh negara. Dengan kemudian kita risetnya, kekuatannya, nilai-nilainya, produk-produknya, itu dijadikan produk budaya untuk kita ekspansi keluar Pak. Itu kita itu bisa mengalahkan Cina. Dari Cinaton di mana-mana, kita itu punya Indonesia ton di mana-mana Pak. Bahkan kita buat Indonesia ton itu ada Makassar ton, ada Padang ton, ada Jawa ton, di mana seluruh dunia. Tapi mereka nggak paham bahwa sebetulnya karena kebudayaan ini kan harus dipahaminya menurut saya begini, kan harus dipahami Pak. Budaya ini kan dia mengandung 3 unsur sebenarnya. Kalau saya pahami, pertama ada mitos ya, mitologi. Manusia ini kan pasti butuh mitologi kan Pak? Nggak mungkin manusia itu nggak ada mitologi. Yang kedua adalah bisa membangun etos Pak. Budaya ini akan membangun etos masyarakatnya atau lingkungannya. Yang ketiga bisa membangun logikanya Pak, logos Pak. Jadi antara mitos dan logos ini lahir dari kebudayaan ini. Nah ini mereka nggak paham Pak. Bahwa budaya kita itu kalau kita kembangkan bisa membangun etosmu dalam bekerja. Terus ketika kebudayaan ini dibangun, diberi ruang yang besar akan membangun logika kita cara berpikir untuk membangun bangsa. Terus bahwa kemudian budaya kita itu menjadi mitos ini akan membuat ketahanan jiwa kita dalam menghadapi era diglobalisasi. Ini nggak paham. Jadi menurut saya ini pemerintah ini bukan nggak peduli karena nggak paham. Saya pesimis. Saya tidak melihat tokoh-tokoh politik di partai politik manapun yang sekarang eksis yang paham tentang kebudayaan. Saya tidak satu pun saya melihat itu. Yang paham aja itu hanya Pak Prabowo dan itu ada Fadlizon. Tapi Fadlizon itu dia bukan berlatar belakang dia sebagai budayawan. Dia jurnalis. Artinya kita butuh konsensus nasional. Kalau dulu zaman Pak Harto itu ada kongres kebudayaan Pak tiap tahun. Walaupun kongres kebudayaan itu dipakai untuk melegitimasi kekuasaan, kan gitu. Tapi bahwa setelah itu, zaman reformasi ini, kita ini semua itu di kebudayaan kita ini tidak mendapatkan sama sekali. Indonesia itu sangat keras, sangat laki-laki karena meninggalkan kebudayaan itu. Kita itu lebih pada industri, ya kan? Bagaimana industri tambang yang merusak alam, bagaimana kita itu membangun ekonomi yang sangat kejam, ya kan? Artinya di mana korupsi itu terjadi. Korupsi ini kan karena kebudayaan, nggak ada mitos, etos, logosnya itu nggak ada. Pembangunan dengan mengedepankan industri tambang yang ugal-ugalan, perkebunan yang ugalan, itu karena kita nggak punya mitos, etos, dan logos itu. Nah sekarang ini kita Pak, kita mau apa? Saya itu dulu mengikuti yang namanya dulu itu namanya teater keliling Pak. Teater keliling itu dia membawa pertunjukan-pertunjukan Indonesia itu ke semua negara. Saya mengikuti dia itu ada sekitar 18 negara. Saya ikuti Pak. Dari Eropa Timur sampai Amerika, terus Timur Tengah. Keliling dunia. Keliling dunia. Waktu itu namanya teater keliling. Dirjen kebudayaan itu tidak ngasih anggaran, dia hanya ngasih rekomendasi ke perusahaan-perusahaan. Jadi dianggap bahwa kebudayaan ini adalah produk pasar yang tidak dilindungi negara. Bayangin kebudayaan kita ini tidak dilindungi negara. Artinya menurut saya ini soal pemahaman dan saya tidak melihat satu partai politik yang bisa memahami tentang pentingnya kebudayaan. Aku setuju. Nah, itulah yang saya katakan bahwa Fadlizon ini dia tidak paham soal kebudayaan. Artinya sebenarnya gini Pak, dia antara budaya dengan fakta sejarah itu dia nggak bisa bedakan. Masyarakat kita ini secara kultural itu masih tinggi. Tapi kemudian dia bicara soal fakta sejarah gitu. Antara empati ya kan dengan logikanya udah nggak nyambung. Produk kebudayaan itu menjadi potensi, baik potensi politik, potensi ekonomi, dan potensi sosial. Tapi kalau tidak ada kebijakan politik, maka ini tidak bisa menjadi kebijakan. Artinya apa sekarang ini?
seniman ini itu hidup di tengah regulasi yang tidak jelas. Yang penting begini, bahwa kita harus ada konsensus nasional tentang kebudayaan. Terus Kongres Kebudayaan ini juga perlu dihidupkan lagi. Sehingga masyarakat itu paham, gitu. Negara itu paham bahwa sebetulnya kebudayaan itu apa. Kebudayaan ini yang sekarang dipahami ini kan hanya sebagai artificial, harus dikonservasi aja. Gitu. Padahal kebudayaan ini barang hidup, Pak. Dia akan tumbuh berkembang, dinamis gitu. Nah sekarang ini menurut saya perlu adanya pendekatan politik, memberikan ruang yang sebetulnya terhadap kebudayaan. Politik kebijakan ini kita harus masuk di ranah yang lebih dalam, Pak. Sehingga pemerintah itu menjadi paham. Politik kebudayaan kita ini, Pak, yang begitu yang beragam ini, kekayaan yang begitu banyak ini harus kemudian diakomodir. Sehingga kalau kita tidak bisa ekspor, kita satu-satunya yang bisa kita ekspor dengan ekspansi kebudayaan keluar. Itu satu-satunya bagaimana kita menambah devisa negara. Dan ini menjadi potensi ekonomi. Ini yang sebetulnya harus dipikirkan oleh negara. Dan negara sampai detik ini sudah peduli tapi tidak paham soal ini. Ya kan? Iya. Jadi sekarang ini kita akan penuhi semua di seluruh kota-kota di dunia itu dengan warung Padang, dengan warung-warung Indonesia, kita dengan kebudayaan Indonesia di sana itu. Karena kita memang banyak sekali. Tapi yang perlu dipahami kawan-kawan kan bahwa sebetulnya kebudayaan itu universal. Adalah bahasa yang universal, bisa menembus di dunia manapun.